putih. Lep sirap tu ningaling awak sadiran. Malu aku ayu lulus. Mocu geni pramodito saking socanku kiwon. Ang seguriyo jiwali dan adu. Wasing di dalam pada gesang tanpa jiwa. Doangku payu tanpa sabdo. Kukunku meter tenuani tumingal ringak. Waktu aku jirah ang umang. Merang-rang ang merjiu jati rupan. Muasilo mana kupeng keting lacu. Oh, riang, biang. Oh, geni panca boleh ring awakku. Udah boleh ring awakku. Boleh ring jati boleh terus. Om Swastiastu, kami dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku fenomena tentang kerauhan dan ngiring yang digagas oleh Bali Wisdom. Jadi tentunya kami berharap buku ini dapat menjadi pedoman bagi umat Hindu, khususnya umat Hindu di Bali, bagaimana menyikapi fenomena ini dengan akal yang sehat. Kita menyadari umat Hindu perlulah tuntunan dalam menjalankan kehidupan beragamanya, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sehingga nanti dapat menjalankan swadharmanya dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam catur purusa arta. Sebagai umat Hindu mampu mengimplementasikan diri dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak menjadi sebagai seorang yang berada di luar ajaran agama Hindu sebagaimana yang diamanatkan dalam catur purusa arta. Demikian mungkin yang bisa pesan yang saya sampaikan atas hasil cipta dan hasil karya dari tim Bali Wisdom. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat Hindu, dalam menyikapi dengan arif fenomena tentang kerauhan dan ngiring yang ada di masyarakat kita di Bali pada umumnya. Demikian, Om Santi Om. Dengan adanya berbagai macam fenomena, kejadian yang sering terjadi, khususnya yang dialami oleh masyarakat Hindu di Bali, salah satunya adalah fenomena kerauhan. Sesuatu hal apapun itu bentuknya, termasuk tentang kerauhan, kerangsukan, dan kesurupan, sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita pahami secara baik dan benar, supaya tidak terjadi ketimpangan penafsiran yang berbeda, sehingga akan menyebabkan dampak yang kurang baik yang dirasakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Tanpa adanya spirit yang melingkupi setiap jengkal tanah dan aktivitas kebudayaan Bali, tentunya pesona Bali tidak akan terpancar sedemikian jauhnya. Tanpa spirit yang menjaganya, kebudayaan Bali mungkin saja telah punah. Nah, mengingat begitu dahsyatnya arus global yang menghujam Bali sekian abad lamanya, spirit yang dimiliki telah membuat Bali semakin eksis di ranah mancanegara. Nah, berdenyut membesar dan menerangi dunia ini tentunya. Salah satu fenomena budaya yang dianggap menjadi ciri kehadiran spirit tersebut adalah kerauhan. Secara etimologi, kerauhan berasal dari kata dasar rauh yang berarti datang, hadir, kemudian mendapat imbuhan ke dan akhiran han yang menunjukkan suatu kondisi. Jadi kerauhan dapat diartikan sebagai kondisi kedatangan sesuatu.
Nah, kedatangan yang dimaksud merujuk pada energi-energi tertentu yang bersifat sakral tentunya, yang tak kasat mata dalam suasana sakral. Nah, energi-energi itu dapat berupa energi yang turun dari para dewa, betara, sesuwonan, para yang-yang, roh suci, leluhur, ataupun dapat pula berupa energi-energi yang berasal dari golongan ancangan ide betara maupun buta kali. Kesurupan itu bisa dijelaskan secara ilmiah dan sederhana. Nah, kalau dari segi hipnosis, sebenarnya bisa digambarkan seperti apa kesurupan itu, kenapa bisa terjadi. Nah, sebelum saya bahas tentang kesurupan, saya ingin menjelaskan dulu nih, hipnosis itu seperti apa. Hipnosis adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perpindahan level kesadaran seseorang dari kondisi normal ke kondisi bawah sadar. Itu. Jadi, seseorang yang mengalami kondisi terhipnosis cenderung mudah menerima sugesti ya karena pikiran bawah sadarnya terbuka saat itu. Terbukanya pikiran bawah sadar sangat erat kaitannya dengan aktivitas gelombang otak manusia. Sering kita dengar dengan istilah gelombang otak beta, kemudian ada gelombang otak alfa, kemudian ada theta, kemudian ada delta. Nah, seseorang dalam kondisi trance atau terhipnosis, frekuensi gelombang otaknya ada pada skala alfa atau light trance, sampai menuju ke theta atau sering kita dengar dengan somnambulism. Frekuensi beta adalah frekuensi di mana seseorang dominan dalam kondisi yang terjaga, kemudian menjalani aktivitas sehari-hari yang menuntut logika, kemudian analisa tinggi, ya. Contohnya nih, menjawab pertanyaan yang sulit atau berdebat, melaksanakan aktivitas olahraga dan lain sebagainya. Gelombang otak alfa. Jadi frekuensi ini adalah dominan pada saat tubuh dan pikiran rileks dan tetap waspada. Misalnya ketika kita sedang membaca buku, menulis, berdoa, dan ketika kita fokus pula gitu ya. Nah, gelombang alfa berfungsi sebagai penghubung pikiran bawah sadar dan bawah sadar. Gitu. Dan alfa juga menandakan bahwa seseorang dalam kondisi hipnosis yang ringan. Gelombang otak theta, jadi dominan saat kita mengalami kondisi hipnosis yang dalam, meditasi dalam, atau hampir tertidur, atau tidur yang disertai dengan mimpi. Nah, frekuensi ini menandakan aktivitas pikiran bawah sadar kita sedang aktif. Kemudian delta, jadi dominan saat tidur lelap tanpa mimpi. Ini adalah kondisi seseorang dalam kondisi yang delta. Kalau membedah fenomena kerauhan ini, memang tidak bisa dari satu sisi saja ya. Kita harus berbicara dari banyak sisi dan sudut pandang ya, karena dari secara medis, secara spiritual, kemudian sosial budaya, dan bahkan dalam kapasitas ini kita akan berbicara secara psikologi. Karena kenapa? Fungsi manusia itu sifatnya holistik. Nah, sehingga pandangan psikologi memandang fenomena kerauhan itu harus mengacu pada fungsi psikologis seorang individu. Nah, maksudnya kenapa mengacu pada fungsi psikologis? Fungsi psikologis itu ada fungsi kognisi, bagaimana pikirannya, kemudian ada fungsi afeksi, perasaannya, dan fungsi konasi, yaitu bagaimana kecenderungan dia akan berperilaku. Nah, ketiga aspek fungsi inilah yang harus kita ungkap sebelumnya, karena dalam psikologi terbentuknya perilaku itu tidak tiba-tiba ya. Jadi selalu ada faktor-faktor yang mendahului sehingga terjadinya perilaku tersebut. Nah, pandangan psikologi juga menyebutkan fenomena ini sebagai transdisosiatif, gitu. Yang artinya apa? Gangguan yang menunjukkan adanya kehilangan sementara, ya, aspek penghayatan akan identitas dirinya. Nah, dan kesadaran terhadap lingkungannya. Jadi kehilangan sementara. Nah, dalam beberapa kejadian individu itu berperilaku seakan-akan dikuasai oleh kepribadian lain
atau kekuatan lain. Misalnya kayak mungkin disebut sering kita lihat kayak gaib, malaikat, atau kekuatan lain seperti yang lainnya secara spiritual. Pada hakikatnya, kerauhan tercapai melalui sebuah proses ruang dan waktu yang tertata dengan sarana yang tertata pula tentunya. Sarana, prasarana, pendukung kondisi tersebut juga harus jelas tentunya. Mulai dari sarana asap menyan majegau, pengarum-arum yang dibuat dari bara api yang bercampur dengan menyan, cendana, dan majegau, dan sebagai salah satu padipan atau sarana pengasapan pasucian yang termasuk adanya berbagai jenis banten dalam proses tersebut. Ada sarana upekara sebagai pendukung tentunya. Nah, adanya proses dan sarana yang tertata menegaskan bahwa kerauhan tidak dapat terjadi secara sembarangan. Namun perlu dicatat bahwa kerauhan bukan artinya kebal terhadap benda tajam, api maupun benda-benda lain. Nah, manusia yang tubuhnya diliputi oleh unsur panca mahabhuta tetap akan terpengaruh oleh benda fisik yang masuk ke dalam tubuh tersebut. Nah, ketika mengalami kerauhan, ia bisa luka namun tidak fatal. Ia akan merasakan tangannya bebal, terbakar karena habis memegang api, namun tidak sampai terbakar secara fatal tentunya. Nah, kerauhan umumnya dihadirkan dengan maksud-maksud tertentu yang tujuannya tiada lain adalah untuk mendukung proses spiritual manusia masyarakat Hindu di Bali. Nah, dalam kehidupan masyarakat Bali di era postmodern tentunya, fenomena kerauhan menjadi praktek ritual yang sangat menarik untuk diwacanakan dan didiskusikan tentunya secara serius. Sebab belakangan ini kerauhan seakan-akan menjadi sebuah tren yang tumbuh menjamur di masyarakat. Hanya saja banyak diantaranya tidak sesuai dengan pakam-pakam atau kaedah-kaedah yang ada. Fenomena kerauhan sejalan dengan fenomena ngiring, bukan berarti miring semeton sarang sami, yang juga banyak tumbuh dalam laku hidup beragama manusia yang ada di Bali. Ada kesan yang timbul belakangan ini semeton sarang sami, sedikit-sedikit orang menyatakan dirinya ngiring betara, ngiring sesuonan, dan lain sebagainya. Kemudian, seolah-olah setelah mereka merasa ngiring, tampil berbusana dan menggunakan aksesoris semau mereka. Nah, cenderung memada-mada atau meniru-niru seolah-olah dia merasa dirinya bahwa betara. Nah, tanpa mengindahkan sisi filsafat, tatua secara jelas dan sejalan dengan etika yang berkembang di masyarakat. Nah, bagi kalangan yang disebutkan di atas itu mereka cenderung mudah mengalami kondisi trans atau kerauhan. Nah, kemudian menyatakan dirinya kerauhan. Namun sayangnya masyarakat yang juga awam dengan kondisi-kondisi seperti itu turut larut dan mempercayai orang-orang demikian telah mencapai titik kerauhan. Padahal ada kemungkinan di antara mereka bukan mengalami kerauhan, namun sedang bermasalah dengan persoalan emosi pribadi atau psikologis kejiwaannya. Pada banyak kasus ditemui, mereka mengalami kondisi itu tanpa menakar tempat, waktu, dan suasana yang dihadapi. Tidak sedikit di kondisi trans atau kerauhan itu terjadi di masyarakat justru sangat menyimpang dengan etika maupun tatanan atau pakam-pakam kerauhan yang baik dan benar. Banyak yang mengalami kerauhan ketika upacara agama sedang berlangsung, kemudian menyatakan sedang dirasuki dewa atau batara. Batara inilah, batara itulah, dan meminta ini dan itu, sehingga mengintimidasi pelaksanaan yatnya. Nah, di sini ada beberapa kasus yang sering tiang dengar, tiang lihat, dan tiang rasakan langsung bahwa kondisi kerauhan justru merusak atau menginjak-injak banten maupun sarana upacara lainnya. Padahal banten atau upakara itu merupakan simbol dari Sang Hyang Tarpeni yang sudah sepatutnya kita hargai secara baik dan benar. Kondisi ini alih-alih mendatangkan spirit untuk mendukung ekosistem spiritual yang diinginkan, justru seringkali menghadirkan masalah di masyarakat. Nah,
Oleh sebab itu ada sebuah studi kasus terhadap kondisi semacam itu. Suatu ketika seorang yang diklaim dalam kondisi kerauhan melakukan tindakan dengan merusak banten upakara pecaruan yang digelar oleh suatu komunitas masyarakat. Nah, orang tersebut meski mengklaim dirinya dimasuki oleh roh dari bawah, makhluk kelas bawah atau yang sejenisnya, sejatinya kurang dapat diterima dari perspektif etika beragama tentunya. Nah, sebab banten sejatinya seperti yang Tiang katakan tadi merupakan simbol semesta yang wajib dimuliakan. Banten bebat angen-ten. Ketika kita tahu bahwa dunia kehidupan ini berat, enten sadarlah kita dengan apa yang mestinya kita lakukan. Nah, banten adalah sebuah yantra yang digunakan manusia mendekatkan diri pada pemilik semesta. Nah, kasus lain dalam fenomena kerauhan yang juga kurang dapat diterima ketika ada upacara di salah satu daerah di Bali. Kasus ini mungkin banyak dijumpai di daerah-daerah yang lain di mana dalam kondisi spiritual yang kusuk, tiba-tiba seseorang mendadak trans atau kerauhan dan mengatakan upacara yang digelar oleh masyarakat tersebut ada kurangnya. Nah, sarana-sarana tersebut, banten tersebut kurang. Dan ada pula kejadian seseorang yang trans atau kerauhan berlaku agresif hingga tindakannya hampir meruntuhkan perlinga atau ide betara yang sedang diarak. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu, tapi di sini kita tidak berbicara benar dan salah. Kejadian-kejadian seperti itu sungguh berbahaya tentunya lantaran dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang telah melakoni pelaksanaan ritual yang sakral. Nah, pada tingkat lebih jauh, kondisi-kondisi ini justru akan membangun skeptisme di masyarakat yang kritis. Bukan tidak mungkin hanya karena tindakan 1-2 orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Nah, pelaksanaan ritual tercederai yang akhirnya terkesan temer atau remeh atau campah di dalam ranah praktisi kerauhan hendaknya dibedakan dengan keadaan-keadaan serupa yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai kerangsukan dan kesurupan. Sejatinya sangat ada perbedaan yang jelas di antara ketiga istilah yang dimaksud semeton, yakni kerauhan, kerangsukan, dan kesurupan. Hanya saja saat-saat ini masih banyak masyarakat Hindu yang ada di Bali, khususnya di Nusantara, tidak dapat melihat secara jernih untuk kemudian dapat menakar apakah seseorang tengah mengalami kerauhan, kerangsukan, atau malah kesurupan. Nah, untuk itu sekiranya perlu dilakukan pemaknaan yang sejalan berdasarkan pendekatan filsafat tattwa yang terdapat dalam ajaran agama Hindu. Nah, bagi masyarakat Hindu di Bali, pemahaman terhadap ketiga jenis kondisi tersebut sangatlah penting, terlebih bagi para pinandita atau pemangku Jan Bangul Ida Batara yang seringkali berhadapan langsung pada situasi-situasi sedemikian rupa. Penanganan yang tepat pada 3 kondisi yang serupa wujudnya namun berbeda konteks dan kejadiannya sangat diperlukan untuk menjaga kemuliaan budaya Bali tentunya. Nah, kerauhan seperti yang dikatakan tadi berakal dari kata rauh, artinya datang. Nah, kerauhan adalah kondisi saat seseorang individu didatangi oleh entitas gaib yang bersifat absolut. Nah, baik itu dari betara, sesuunan, dip sinar suci beliau, leluhur maupun ancangan iringan ide betara atau makhluk niskala lah sebagai pengikut betara. Nah, kerauhan adalah pengalaman mistis yang sangat dekat dengan kehidupan religius masyarakat Bali dan terjadi pada ruang sakral tentunya. Tolong dicatat bahwa kerauhan itu terjadi pada ruang sakral. Ada upacara sebagai landasan dasar untuk menghadirkan ide betara. Nah, selain kerauhan, kata lain yang biasa dikaitkan dengan fenomena ini adalah kerangsukan. Nah, kerangsukan dan kesurupan ini kalau bisa dikatakan rangsuk berarti memakai atau memasukkan, ada unsur kesengajaan semeton serang sami. Nah, kerangsukan itu berarti dimasuki. Nah, sedangkan kata surup hampir sama dengan kata rangsuk, namun kata kesurupan dalam kamus Jawa kuno diartikan sebagai memasuki, bukan dirasuki. Nah, oleh masyarakat Bali, ketiga kata ini kerauhan, kerangsukan, dan kesurupan seringkali menggantikan satu dengan yang lainnya. Nah, umumnya saat seseorang yang sedang kerauhan, maka dia akan kehilangan kesadaran dalam artian semua tindakan dan ucapan orang bersangkutan akan diambil alih oleh entitas yang merasukinya. Nah, gerakan tubuh dan kata terucap tanpa kendali melalui pemahaman atas esensi dari setiap kondisi masyarakat. Diharapkan mampu tentunya mengambil tindakan secara bijak terhadap segala fenomena yang muncul.
Ada seorang pakar psikologi dan ilmu syaraf dari Jepang bernama Manabu Honda pada tahun 2000 melakukan sebuah riset dan sebuah eksperimen bersama rekan-rekannya pada upacara adat Kerauhan di Bali. Tim riset ini menggunakan alat yang bernama EEG atau Electroencephalograph. Jadi alat ini untuk mengukur seberapa besar intensitas aktivitas otak dari peserta upacara adat yang mengalami kerasukan atau kesurupan. Eksperimen tersebut menghasilkan fakta sebagai berikut. Jadi suara alunan gamelan ternyata mengandung beberapa sinyal yang tak terdengar, namun memicu kerja saraf otak. Oke. Kemudian orang yang kesurupan memiliki tingkat konsentrasi beta endorfin, dopamin, dan noradrenalin di atas rata-rata. Nah, jadi fungsi otak ternyata berubah menjadi tidak biasa. Kekuatan gelombang otak theta ke alfa meningkat secara signifikan. Jika dikaitkan dengan penelitian dari Manabu Honda, maka dapat ditarik garis bahwa sebenarnya seseorang yang mengalami kesurupan sama halnya dengan kondisi sedang terhipnosis. Pikiran bawah sadar adalah tempatnya memori permanen. Ada keyakinan, ada potensi, kemudian ada talenta, ada kreativitas. Semua bentuk pengalaman hidup seseorang, entah itu memorinya baik atau memorinya buruk, dia tersimpan dengan sangat rapi di dalam pikiran bawah sadar. Jadi, seseorang yang kesurupan, pikiran sadarnya turun dan pikiran bawah sadarnya naik atau menjadi aktif di permukaan. Nah, pikiran bawah sadar ini menjadi sangat dominan, gitu ya. Nah, aktifnya pikiran bawah sadar dapat membuat seseorang menjadi apapun dan siapapun. Itu. Aktifnya pikiran bawah sadar juga dapat memunculkan secara maksimal rasa trauma, memori buruk, atau memori-memori traumatis yang pernah dialami. Dalam satu jurnal penelitian psikologi disebutkan ya bahwa latar belakang stres atau frustasi yang kemudian ini merupakan bentuk ya dari ini akan menjadi kita mempunyai suatu mekanisme pertahanan diri untuk mengurangi ketegangan itu. Karena biasanya orang stres, trauma itu kan ketegangannya sungguh berat ya. Dan kita melakukan mekanisme itu. Mekanismenya salah sehingga stresor yang berat ini subjektif banget ya dari sisi mereka sendiri memunculkan gejala-gejala transdisosiatif. Ya seperti misalnya tiba-tiba berteriak gitu ya tanpa makna atau badan menegang, gigi menggergit gitu. Dan cenderung kebanyakan biasanya menyakiti diri sendiri. Jadi selalu ada faktor yang membentuk perilaku seseorang. Karena itu tadi tidak tiba-tiba terjadi, selalu ada faktor yang mendahulunya. Oke, dari beberapa pengamatan ya fenomena ini kan tentu kenapa sih banyak yang bertanya, kenapa sih banyak perempuan yang mengalami ini gitu ya. Beberapa referensi menyebutkan bahwa berdasarkan jenis kelamin memang perempuan memiliki risiko lebih besar. Jadi kecenderungan memiliki risiko lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa gitu ya? Biasanya ini karena perempuan cenderung memang mudah dipengaruhi gitu ya. Seringkali dihubungkan dengan stres dan trauma. Hal ini mungkin karena perempuan itu tadi suggestible. Suggestible artinya lebih mudah dipengaruhi. Orang yang suggestible biasanya lebih mudah mengalami disosiasi ini gitu ya, gejala-gejala disosiasi. Kerauhan ring desa adat gerobokan niko nak sampun lumrah nanging niko nak tan ngawi-ngawi niko nak sujati niko kerauhan. Nah, tiang ring desa adat gerobokan indek kerauhan punika sebilang wenten menakadi pujo wali ring puro dawat wenten menakadi paebon dadio panti mehmen ngantos kayangan tigo landang kayangan
prosesi kerauhan punika memang diagendakan melalui acara kincang-kincung. Maksud dan tujuan kerauhan yang kita lakukan di situ harapannya niki ada restu, ada pengestu saking ide Botaro susunan. Mengenai kerauhan yang ini menawi memang ini ide kerobokan sangat unik sekali. Jadi berbeda dengan semua desa adat yang ada di Bali. Jadi di kerobokan itu kerauhan itu wajib. Jadi pemangku itu harus mampu dan bisa kerauhan. Kalau tidak bisa kerauhan dan tidak mampu kerauhan tidak akan lulus jadi pemangku. Itu yang berbeda di kerobokan. Karena orang lain kan menganggap kerauhan itu sesuatu yang kadang-kadang negatif itu. Kalau yang negatif itu kesurupan atau yang lancuban itu yang dari bawah itu. Kalau kerauhan dari Ido Botaro. Kalau di kerobokan itu sudah unik, itu sudah memang asli kita wajib. Karena setiap ada ritual piodalan di kerobokan, semua puro yang jumlahnya sekitar 265 puro itu ada ritual pengilihan pemangku. Jadi kerauhan itu wajib setiap odalan nadi. Jadinya kerauhan itu yang kerasa yang untuk titiang yang seceritakan secara mudahnya bahwa kerauhan itu sebenarnya kita mendengar siapapun kita dengar, tetapi hubungan kita dengan Sang Pencipta artinya sesuonan penembahan itu betul-betul kita rasakan, tapi tidak lama sekali, itu sangat cepat sekali, mungkin berapa menit. Artinya kalau nedona nedo padoptara ida Ratu Mayun nginggih ring balai panjang ngukup cacapan nikah pun bisa kita rasakan kerauhannya. Jadi untuk kerauhan itu bisa kita tahu mana yang betul-betul kerauhan atau hanya main-main saja atau hanya keinginan dia saja itu. Semeton sedang sami bisa dibayangkan jika kejadian kerauhan, kerangsukan dan kesurupan banyak terjadi di berbagai macam tempat di desa, di Bebanjaran dan lain sebagainya, perlu disikapi dengan hati-hati. Jangan sampai terjadi emosional sesaat. Bisa-bisa warga desa adat akan habis karena emosi terjadi, karena kita salah paham. Nah, satu persatu pergi meninggalkan desa Pekraman akibat malu menerima cacian. Padahal masyarakat tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dialami oleh warga desanya. Nah, apakah sedang diterpa suatu masalah hingga menyebabkan psikisnya terganggu dan terbebani. Nah, apakah yang bersangkutan memang dipilih atau memiliki stempel akibat karma usana yang diterima di kehidupan dahulu hingga dititahkan menjadi penyambung lidah. Ya, dari energi-energi tak kasat mata tentunya. Spirit energi ini dihadirkan sama Tuhan Sami untuk tujuan tertentu, tidak sembarangan. Mereka biasanya dihadirkan terkait permohonan atas untuk mencari solusi yang tidak bisa dipecahkan oleh masyarakat. Nah, kerauhan kadangkala semeton juga dilaksanakan sebagai simbol penanda kehadiran dan berkenannya energi-energi maha halus itu pada pelaksanaan spiritual yang dilakoni masyarakat. Pada prakteknya, kerauhan hanya akan terjadi jika ada unsur kesengajaan oleh seseorang atau masyarakat untuk menurunkan kekuatan-kekuatan yang bersifat gaib yang merupakan deep sinar suci dari para dewata. Kesengajaan menghadirkan energi tak kasat mata itu maksudnya tiada lain adalah melalui cara-cara, tahapan-tahapan, dan sarana-sarana tertentu sesuai dengan pakem yang hidup menurut desa Kalepatra. Nah, desa artinya tempat semeton. Maksudnya kerauhan tidak dapat terjadi di sembarang tempat atau dilangsungkan di sembarang situasi kondisi. Nah, umumnya terjadi di tempat suci atau sakral atau tempat yang disucikan. Nah, kerauhan bisa terjadi di ranah tempat yang profan, namun catatannya adalah tempat itu akan disucikan terlebih dahulu. Kala atau waktu yang dimaksud adalah pemilihan hari. Ala ayuning dewasa, baik seperti rangkaian puja wali di suatu pura maupun dewasa ayu tertentu yang dipilih dan disepakati bersangkutan, sedangkan patra merupakan kondisi atau keadaan. Dan artinya kerauhan dilaksanakan dalam kondisi tertentu yang dialami oleh masyarakat
untuk memohon petunjuk atau tujuan tertentu. Nah, kerawahan mutlak membutuhkan syarat terwujudnya lingkungan sakral yang memadai. Nah, tata cara sarana yang bersenyawa dengan kelayakan tempat, waktu, dan keadaan itu akan menghadirkan ekosistem sakral. Nah, pencapaian ekosistem sakral disokong kuat oleh keberadaan mantra dan yantra. Pada umumnya remaja saat ini, generasi saat ini ya, itu mahir berhubungan dengan teknologi. Itu tidak bisa dipungkiri ya, karena saat ini adalah masa mereka. Mereka punya waktu hari ini gitu ya. Hubungan dengan teknologi yang mahir, yang lebih lengket dengan teknologi, menjadikan hubungan antar manusianya itu kurang menggembirakan. Maksudnya bukan mengatakan nggak bagus ya, tetapi kurang menggembirakan, di mana ada kemampuan-kemampuan komunikasi, kemampuan memutuskan sesuatu dengan orang lain seperti itu. Sehingga yang bisa adaptasi oleh remaja itu banyak sekali informasi, pengetahuan atau sumber-sumber belajar yang mereka gali dari sosial media. Ya, karena berhubungan teknologi tentu nggak lepas dari yang namanya sosial media. Kecenderungan ini akan memberikan peluang lebih banyak terhadap gangguan kesehatan mental. Ya, kenapa? Karena dengan banyaknya narasi masuk yang tidak difilter dengan baik, gitu ya, peluang gangguan kesehatan mental itu akan lebih besar di sini. Ya, kita tahu ya remaja sekarang apa-apa kan itu curhatnya di sosial media gitu ya. Kemudian kita tahu juga, coba mungkin banyak yang paham atau mengerti tentang flexing gitu ya, memamerkan segala sesuatu. Tanpa itu kan satu mekanisme yang negatif gitu ya, kontrol diri yang negatif sebenarnya. Nah, ini akan memberikan peluang gitu ya, memberikan peluang di mana gangguan kesehatan mental itu menjadi rentan terhadap remaja saat ini gitu. Nah, sebaiknya seperti apa remaja untuk bisa menjadi lebih produktif, kreatif, dan otentik terhadap dirinya sendiri seperti itu ya. Apa sih penyebabnya orang kok bisa mengalami kesurupan? Ada beberapa hal. Yang pertama, disebabkan karena DTD ya. Jadi teman-teman di psikolog atau psikiatri menyebutkan DTD atau gangguan disosiasi. Ini diakibatkan karena kesurupan terjadi ketika amigdala, bagian otak nih, tempat menyimpan memori emosional, membajak sistem limbik gitu. Jadi sistem limbik ini adalah bagian otak yang berperan dalam pembentukan tingkah laku. Sehingga hipokampus tidak berjalan dengan baik. Jadi hipokampus adalah wilayah tempat menyimpan memori rasional seseorang. Dissociative Identity Disorder atau DID atau Split Personality atau kepribadian ganda. Nah, ini biasanya dibahas oleh teman-teman psikolog nih. Jadi ada suatu gangguan psikologis yang ditandai oleh hadirnya dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda dalam satu orang yang sama gitu. Dan yang kedua ada abreaksi atau histeria. Nah, kondisi di mana seseorang dikendalikan oleh emosinya sendiri yang menyebabkan secara psikis atau traumatik. Ya, jadi biasanya orang ini teriak-teriak, marah-marah, dan sebagainya. Nah, ini biasanya banyak kejadian kesurupan ada di lokasi sekolah biasanya. Jadi kesurupannya massal. Jadi satu saja terjadi kesurupan maka menyebar ke yang lain. Yang ketiga, ini karena makhluk halus atau jin ya. Jadi boleh diimplementasikan seperti apa, tetapi sebenarnya sampai saat ini saya belum pernah menemukan orang yang kesurupan jin. Jadi sampai orang itu terbang gitu kemana-mana ya. Tetapi ada yang keempat nih, yang paling keren adalah kesurupan karena uang. Ya, jadi orang akhir-akhir ini bisa menjadi kesurupan karena orang memang butuh uang. Bahkan berpura-pura kesurupan gitu ya untuk mendapatkan uang.
apa aja sih yang menyebabkan atau faktor apa yang bisa menjadi pemicu terjadinya transdisosiatif ini gitu ya. Oke, salah satunya ada tekanan mental utamanya ya. Stres yang disebabkan oleh banyak kesusahan, kekecewaan, kesedihan, ataupun pengalaman-pengalaman perjalanan hidup yang begitu pahit gitu ya, sehingga memunculkan trauma. Nah, ini juga bisa menjadi faktor pemicu. Atau enggak bisa yang lainnya lagi, disiplin dan kebiasaan hidup yang salah selama ini. Nah, hal ini tentu saja mengakibatkan kontrol pribadi yang kurang baik ya, gitu ya, sehingga memunculkan integrasi kepribadian yang sangat rapuh di sini, gitu. Itu bisa menjadi faktor juga, gitu ya. Kemudian seringkali kita mempergunakan mekanisme pertahanan diri, kalau di psikologi sebutnya defense mechanism gitu ya, itu yang negatif atau keliru gitu loh. Kemudian sehingga ini menimbulkan semakin banyak akhirnya kesulitan yang akan kita hadapi karena itu tadi mekanisme pertahanan diri kita yang keliru gitu ya. Kemudian selanjutnya bisa jadi faktornya karena kondisi fisik kita ya. Tidak menguntungkan dalam arti ya mungkin secara fisik sangat kelelahan bisa jadi ya, atau terjadinya gangguan pikiran dan tubuh atau badan gitu, sehingga memberikan peluang akhirnya hal-hal lain itu menjadi masuk dan terjadilah transdisosiatif ini. Seseorang yang dapat mengalami kesurupan tanpa melihat waktu dan tempat tertentu, kesurupan adalah suatu kondisi yang bermain dalam ranah emosi kejiwaan. Kondisi ini bisa terjadi lantaran emosi yang mengalami ledakan atau histeria yang melampaui kontrol pikiran. Akibatnya emosi yang tinggi akan meluap di luar batas wajar yang mengakibatkan seseorang yang mengalami kekosongan pikiran akhirnya kehilangan kontrol dalam kondisi pikiran batin yang kosong tentunya. Oleh karena itu, roh-roh halus yang bergentayangan akan mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Selanjutnya tubuh itu akan dipinjam dan digunakan menurut keinginan energi yang memasuki. Akhirnya seseorang yang mengalami kondisi tersebut akan melakukan sesuatu di luar kebiasaannya yang tidak lazim oleh manusia dalam kondisi normal. Permintaannya juga tak terkontrol, jauh dari etika menurut tatanan kerawan. Kejadian-kejadian trans atau kerawan massal yang sempat terjadi di sejumlah sekolah atau di tempat-tempat yang memang tidak tempat sakral digolongkan sebagai kesurupan semeton sareng sami. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Memahami tentang masalah kerawan. Apa sih SOP ketika kita layak memiliki sebuah legalitas tentang kerawan? Kita harus memproses diri berdasarkan proses ruang dan waktu ala ayuning dewasa. Ketika kita tidak memahami legalitas kita secara baik dan benar, apakah kita status sebagai pemangku, pekudan, perma, sadagi debatara. Ketika kita tidak menjalani proses pewintenan, pembersihan dan lain sebagainya, belum bisa dinyatakan secara prinsip bahwa kita kerawan dewa, kerawan buta atau apapun itu. Orang-orang yang dapat mengalami kerawan adalah orang-orang yang terpilih, yang telah layak dan diterima oleh masyarakat, skala niskala. Terpilih artinya orang-orang yang memiliki frekuensi dekat dengan unsur-unsur tak kasat mata yang akan diturunkan. Namun, terpilih saja tidaklah cukup. Agar dapat dikatakan layak, seseorang yang terpilih harus melakoni serangkaian proses penyucian seperti pewintenan, menjaya-jaya, mebayuh, mesakak mendatangan, dan lain sebagainya. Terakhir, dengan formulasi unsur-unsur penyucian tersebut, tujuan pengadaan kerawan juga mengerucut pada tujuan-tujuan yang suci, bukan profan, hanya sebatas hiporia atau kontestasi. Bukan sebagai momentum adu kesaktian, apalagi hanya sekedar mencari sensasi. Kerawan atau trans tersebut adalah akal dari kepercayaan religius terhadap adanya energi-energi yang ada di alam semesta. Orang yang gampang kesurupan berarti gampang dihipnosis. Jadi sebenarnya tepatnya orang yang kesurupan atau orang yang mudah terhipnosis memiliki kecenderungan yang mudah terbuka atau areal kritisnya lemah ya. Bedanya adalah
jika kesurupan dia bisa dikondisikan karena ada momentum yang menyebabkan abreaksi, atau dikondisikan lewat ritual gitu ya, theatrical dan lain sebagainya. Tetapi kalau hipnosis ada teknik-tekniknya ya, dari ada pre-talk sampai dengan teknik deepening, induksi, kemudian ada termination, dikembalikan ke kondisi sadar. Jadi ada tekniknya. Tetapi yang menjadi kesamaan adalah dalam posisi itu gelombang otak keduanya hampir sama seperti yang ditemukan oleh Manabu Honda. Ya, riset yang dilakukan oleh para tim untuk menemukan apa sih yang terjadi dalam kondisi kerauhan, kesurupan, ataupun dalam kondisi hipnosis. Tetapi sebenarnya orang yang kesurupan belum tentu juga bisa dihipnosis ya, karena ada syarat-syarat nih. Kenapa orang dan seperti apa orang yang bisa dihipnosis? Nah, jadi sebenarnya seseorang yang terhipnosis bisa dihipnosis adalah memenuhi beberapa syarat utama. Yang itu bersedia atau tidak menolak. Ini penting ya, ada kerjasama, ada kesepakatan, ada kepemahaman yang sama dulu tentang itu. Sehingga gampang membuka filter pikiran bawah sadarnya gitu ya. Karena subjek yang kita ajak merasa dalam kondisi nyaman dan tidak menolak, dan secara otomatis filter pikiran bawah sadarnya akan terbuka. Yang kedua adalah tentu memahami komunikasi. Hipnosis adalah penanaman pengertian yang dibentuk melalui komunikasi verbal ataupun nonverbal. Nah, jika seseorang memiliki gangguan panca indera, misal gangguan pendengaran, maka akan terjadi misdirection atau sulit untuk bisa memahami atau menerima proses hipnosis. Nah, demikian juga jika kata-kata kalimat dari hipnotis ya, si pelaku atau terapis tidak memahami atau tidak dipahami oleh subjek, maka subjek akan sulit juga untuk memasuki kondisi trance atau hipnosis. Yang selanjutnya memiliki kemampuan untuk fokus. Salah satu faktor penting yang dapat mempermudah pembukaan filter pikiran bawah sadar adalah fokus. Oleh karena itu, bagi subjek yang memiliki kesulitan serius dalam fokus, nah ini biasanya sulit untuk dipandu memasuki kondisi hipnosis. Dari semua itu sebenarnya bisa disimpulkan tipe-tipe kesurupan. Yang pertama, kalau tipe kesurupannya kinestetik, seperti meronta, kemudian memukul-mukul, mencekik gitu ya. Caranya adalah pegang tangan dan kakinya untuk mengurangi sensitivitas subjek terhadap gerakan. Ya, karena semakin dia bergerak biasanya tingkat kesurupannya semakin menjadi-jadi. Tipe visual, biasanya ini melotot, mata merah, penuh amarah. Nah, ini yang saya katakan tadi, perlu jadi figur otoritas. Ya, kita jadi ustadz atau jadi haji atau jadi pemangku, ya pemuka agama. Jadi orang yang mengalami kesurupan yang dalam hal ini modalitasnya adalah visual, jadi perlu dilihat sosok otoritas. Kemudian ada kesurupan tipe auditori nih. Jadi biasanya orang ini berteriak-teriak, menangis, meraung-raung, suaranya berat gitu ya. Nah, jadi kita perlu memberikan sugesti-sugesti positif dengan kalimat-kalimat yang lembut atau sugesti permisif namanya. Rasa bahagia itu semakin kuat. Dan Anda berada di puncak kebahagiaan yang Anda miliki. Terkait dengan kerauhan, fenomena masa kini yang telah ada di daerah Bali khususnya, menurut saya sebagai seniman, khususnya pedalangan, itu hal yang memang turun-temurun. Di mana bahasanya turun-temurun? Karena tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan menjadi sebuah hal keren masa kini, di mana kesurupan itu orang Bali mengatakan satu orang kerauhan itu dikatakan suci. Di mananya suci? Karena dia tahu mana dewa
mana dewa kala, mana dewanya yang asli, itu menjadi hal yang sering saya tanyakan. Hal yang kedua, orang Kerauhan itu sangat sekali sekarang ini disucikan oleh masyarakat. Dari dia namanya Pankelor, dia menjadi nama jero ini, jero itu. Itu yang saya dapatkan ketika melakoni seni pedalangan itu sendiri. Kerauhan punika manut sekali titiang wenten tetiga. Wenten sane kebaos nyanyan, Kerauhan, wenten sane jek ngai-ngai, nika wenten sane asal ampun ningang munyen gamelan jak ingkal ampun Kerauhan. Sakemana ri sampun ipun Kerauhan, yening ketakenan nenten presidoan tuk nyawis napi-napi sira sane medal, napi sampi sane kirang nenten presidoan tuk ngeraosin utawi maosin. Yening Kerauhan sane memargi rita kalau kelancubin saking ida Sanyang Widi pasti wenten sane kabaosan napi-napi sane kirang wenten mo jantan wenten lantas cirin-cirinnya nih. Aduh kebatara dalam terus mau linggih. Aduh kebatara. Lo dia orang sejero neng pemargi sane kangkat tuh bro. Kerauhan telah ada sejak kepercayaan bisa dikatakan pada saat dinamisme berkembang di ruang pikir manusia. Nah, animisme dan dinamisme pada dasarnya keyakinan manusia atas kekuatan-kekuatan alam yang bersifat supernatural. Nah, yang berada di luar diri manusia. Energi-energi itu tentunya dapat ditarik dan diajak berkomunikasi oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, kepercayaan terhadap hal-hal ini pula yang menjadi bumbu yang melahirkan cita rasa kebudayaan manusia Bali. Nah, sebab dalam panggung sejarahnya kebudayaan Hindu yang ada di Bali saat ini dibangun oleh 3 ajaran utama, yakni ajaran Buddha Mahayana, Siwa Siddhanta, dan kepercayaan-kepercayaan yang asli yang cukup dari masa animisme dan dinamisme. Istilah Gugon Tuwon atau Tetamian. Nah, pada dasarnya setiap kepercayaan atau agama bermula dari rasa percaya atau kesadaran yang dibangun terhadap hal-hal yang gaib atau hal-hal yang sulit dipahami secara indrawi. Nah, fenomena spiritual berupa Kerauhan telah lahir sejak awal-awal manusia mengenal kepercayaan. Manusia hakikatnya sangat terpesona dengan hal yang berbau gaib atau mistis. Nah, dalam berbagai peradaban manusia, kegaiban yang diyakini seolah-olah dijadikan solusi ketika segala wujud yang nyata sekali tidak lagi mampu menjawab permasalahan hidup. Oleh karena itu, Kerauhan sering dilakukan atau terjadi ketika manusia merasa tidak puas akan apa yang telah dilakukan. Dia memerlukan sugesti untuk menjawab keraguan yang telah dia rasakan. Kerauhan merupakan suatu peristiwa yang selalu berhubungan dengan kepercayaan, keyakinan tentang entitas dunia niskala yang sangat irasional tentunya. Dalam sudut pandang ini, Kerauhan diyakini sebagai petanda telah hadirnya para dewa dalam pemujaan dan persembahan yang digelar. Nah, di sini Semeton Sarang Sami, Kerauhan itu memiliki beberapa jenis. Secara klasifikasi tidak ada perbedaan baku mengenai jenis-jenis Kerauhan. Nah, dalam pandangan masyarakat ada yang disebut dengan Kerauhan Dewa, Kerauhan Buta, Kerauhan Geramang, dan banyak lagi jenis-jenis klasifikasi. Ini lebih mencirikan pada makhluk-makhluk yang merasuki individu yang bersangkutan tentunya. Artinya, jenis Kerauhan dari perspektif ini bisa sangat banyak jenis makhluk niskala yang ada. Karena Betara adalah entitas yang derajatnya lebih tinggi dari manusia. Maka Kerauhan Dewa dianggap sebagai jenis Kerauhan yang paling tinggi. Nah, selain itu, karena konteks Kerauhan terjadi di pura, terlebih saat sedang digelarnya ritual untuk menghadirkan Betara, maka cenderung terjadi generalisasi bahwa semua yang Kerauhan itu sedang Kerauhan Dewa. Nah, ini mohon hati-hati. Kendati pun itu terjadi di ranah sakral, di ruang lingkup Odalan Punjawali di pura, belum tentu semua itu yang Kerauhan adalah Kerauhan Dewa. Ini perlu sebuah pemahaman Semeton Sarang Sami. Kerauhan Dewa dapat dipilah menjadi 3 bagian Semeton Sarang Sami.
Ada pertama yaitu kerawahan dewa mulini ring sironeng Sunan Agung, kerawahan dewa mulini ring sironeng Persana, kerawahan dewa mulini ring sironeng Perencang Ida Betara. Jenis-jenis kerawahan dewa mulini ring sironeng Sunan Agung hanya dapat terjadi dengan didampingi oleh Jan Banggul atau Pinandita Arep Ida Betara sesuonan. Nah, seseorang yang mengalami kerawahan Sunan Agung mulini ring sironeng dewa mengalami kondisi layaknya nadi ketika olah batin, olah rasa yang dirasakan itu dapat dikendalikan dan dia sadar penuh. Namun dia tidak bisa mengendalikan apa yang dihadirkan, apa yang diucapkan. Nah, itu sejenis nadi. Nah, dalam rumpun ilmu spiritual Bali, nadi adalah tingkatan spiritual yang paling tinggi. Nadi terjadi setelah tercapainya keseimbangan antara pengiwo dengan penengan kanan dan kiri, atas dan bawah. Nah, seseorang yang mampu mencapai tingkatan nadi akan sidi ucap. Sidi ucap itu ucapan yang bertuah tentunya dan mampu mengendalikan segala bentuk energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Baik energi yang hadir atau sengaja dihadirkan seseorang yang mengalami kerawahan. Nadi itu dia tahu akan apa yang dihadirkan dan dia bisa mengendalikan apa yang dihadirkan seperti sidi ucap. Namun kerawahan dewa mulini ring Sunan Agung dia semi nadi. Dia tidak bisa mengendalikan apa yang dihadirkan, namun dia bisa melihat sesuatu hal yang tidak orang bisa lihat. Nah, kerawahan Sunan Agung mengalami kondisi hampir selepel dengan nadi. Hanya saja dia tidak dapat mengendalikan energi yang melingkupinya. Misalnya air mata, air liur, atau keringat yang akan menetes tiada putus. Nah, dalam ranah etika yang timbul, kerawahan jenis ini akan melahirkan laku-laku yang sangat beretika tentunya. Layaknya sifat-sifat yang dimiliki Sunan Agung atau Betara atau Dewa yang agung. Nah, perkataan-perkataannya akan sangat halus, bamban. Nah, jenis kerawahan dewa yang kedua, ya ini kerawahan dewa mulini ring sironeng Persana semeton. Persana Ida Betara tentunya adalah kondisi kerawahan yang cenderung melahirkan ciri-ciri energik layaknya Persana Ida Betara, menari, mesolah. Nah, seseorang yang mengalami kondisi ini akan menampilkan atraksi-atraksi energik seperti yang sampaikan tadi, menyanyikan kidung-kidung, mencepat, dan lain sebagainya, nyanyian suci. Namun laku yang dihadirkan tetap berada dalam kaidah-kaidah etika sesananeng para dewa. Nah, gerakannya tidak akan merusak atau sampai merugikan orang lain. Nah, jenis kerawahan dewa mulini ring sironeng para rencang Ida Betara adalah situasi kerawahan ketika seseorang dimasuki oleh roh-roh atau energi selepel para rencang atau abdi Ida Betara. Nah, laku-laku yang dihadirkan dominan menunjukkan perilaku yang agresif dan melakoni hal-hal di luar kemampuan indera manusia. Misalnya mengambil keris, menusukkan ke badannya, mengambil api dan dimakan atau diusapkan di badan, seperti sangyang dedeling, sangyang jaran, dan lain sebagainya. Nah, namun, meski melakoni hal tersebut, astungkara tidak akan terjadi hal yang fatal terhadap orang yang kerawahan tersebut. Semeton sareng sami, atraksi budaya yang tergolong kerawahan, jenis ini misalnya banyak sekali kita jumpai dalam tradisi masyarakat Hindu yang ada di Nusantara, khususnya di Bali. Semua itu tiada lain adalah bertujuan untuk menetralisir atau mensucikan energi-energi agar kembali dapat harmonis. Maka tak salah jika praktek-praktek kerawahan seperti ini jatuhnya dipraktekkan sebagai sarana untuk menolak bala atau menetralisir disharmonis alam seperti penetralisir wabah, bencana, dan sebagaimana mereka akan merasakan ada sesuatu yang membuka pintu siwadwara di ubun-ubun. Nah, sesaat sebelum kekuatan yang tidak dapat dikontrol itu memasuki tubuhnya. Nah, varian lain dari kerawahan selain kerawahan dewa adalah kerawahan buta kala. Nah, seseorang yang mengalami kerawahan buta kala mengungkapkan laku-laku berbalik dengan kerawahan dewa. Nah, perbedaan ini terjadi lantaran energi yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang mengalaminya memang berbeda tentunya. Tingkatan dan kesadarannya tentu juga berbeda. Nah, para dewa Betara atau sesunan adalah energi-energi yang memiliki tingkat dan kesadaran tinggi. Mereka memiliki sifat yang tenang, mengayomi, konstruktif. Sementara buta kala adalah energi yang memiliki tingkat dan kesadaran roh kelas bawah. Nah, sifatnya cenderung arogan, ujarala, dan destruktif. Namun meski berbeda, keduanya hadir saling melengkapi satu sama lain, hal sejalan dengan konsep Ruwa Bineda yang mengkonstruksi alam pikir manusia Bali.
Nah, namun perlu diingat, kadang-kadang kita terkesima dengan kerauhan itu ketika kita tidak paham. Yang paling urgent atau biasanya yang membuat gesekan di masyarakat adalah kerauhan dewa melinir yang sironeng bebainan. Ini kadang-kadang yang sering menipu kita di masyarakat, kejadian ketika ada upacara yatnya. Kerauhan dewa melinir yang sironeng bebainan itu perilakunya seolah-olah mengikuti sesananang dewa. Namun ketika ditanya, didampingi oleh Dana Juru Mangku Jan Manguli de Batara, apa yang ending terakhir yang diucapkan oleh si pelaku kerauhan tersebut? Nah, upacaranya sudah berjalan dengan baik dan benar. Manira Ida Batara mengucapkan terima kasih banyak. Namun kalau tidak Manira yang menjaga yatnya tersebut, di sebelah rumah, di samping rumah, di depan dan lain sebagainya, ada yang ingin merusak upacara yang sedang Nana laksanakan. Ketika ada orang kerauhan menyatakan si A si B bersalah, si A si B melakukan hal yang tidak baik, nah itu hati-hati, itu bisa menjadi adalah kerauhan dewa melinir sironeng bebainan dewa. Menurut konsep Ruwa Bineda, ya kanan kiri atas bawah hitam putih dan lain sebagainya adalah satu kesatuan. Seseorang mengalami kerauhan buta kala, energi yang akan memasukinya akan dirasakan pertama kali, ya kalau orang kerauhan buta kala dari kaki, semeton serang sami, dari bawah tubuh, kakinya akan merasa dingin seiring berlalunya waktu itu hingga energi itu memasuki secara perlahan, dan seseorang yang dipinjam tubuhnya akan jatuh dan bersatu dengan energi buta kala, itu datangnya dari bawah. Berbeda dengan kerauhan dewa. Kerauhan dewa itu datangnya dari atas. Ya, dari atas baru turun ke bawah. Nah, kerauhan buta kala biasanya memiliki ciri-ciri yang menonjolkan kontestasi diri tentunya, arogan. Mereka yang jatuh dalam kondisi ini cenderung melakukan sesuatu di luar etika sewajarnya. Ya, menendang banten lah, ya habis itu membuang atau merusak tatanan upacara, mengujar rala dan lain sebagainya. Nah, kerasukan boleh dikatakan berada dalam ranah semi sakral semeton. Nah, cenderung propan, bahkan juga bisa terjadi dalam kejadian-kejadian dalam situasi normal. Nah, kerasukan ini lebih kepada penghadiran kekuatan yang melebihi batas karma manusia. Kerasukan terjadi sebagai salah satu upaya yang memiliki unsur kesengajaan atau memasukkan kekuatan tertentu. Nah, praktek-praktek yang dilakukan pada awalnya memiliki maksud dan niat yang positif pastinya. Akan tetapi, maksud baik positif itu selanjutnya justru menghasilkan dampak yang bersifat negatif. Karena kita tidak bisa mulatsiri mengendalikan apa yang kita masukkan. Nah, energi-energi yang dimasukkan dalam kondisi kerasukan itu beragam. Ada yang berupa roh, dedemit, santet, teluh, terang jana, bebai, keteguhan, pengasih, umi banah, besi kuning, dan lain sebagainya. Nah, pemasukan energi-energi tersebut ke dalam tubuh dengan niat kesengajaan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat instan. Nah, sejatinya dapat berakibat kurang baik tentunya pada diri. Nah, pada akhirnya tanpa disadari, fungsi dan makna dari energi-energi yang dimasukkan akan berubah menjadi pengelantik, pengeger, pengasren, penangkap, bahkan bisa akan menjadi pengliakan semeton serang sami. Fatalnya, kondisi sedemikian rupa terjadi lantaran pemakainya tidak pernah tahu dan mau tahu, serta mempelajari secara detail apa yang dilakukan, apa yang dimasuki. Nah, termasuk dampak apa yang dapat diakibatkan. Nah, kalau kesurupan berada di ranah propan tentunya. Kalau kerauhan ada di ranah sakral, kerangsukan ada di ranah semi sakral, semi propan. Kalau kesurupan ada di ranah propan, tidak ada kaitannya upacara, tidak ada istilahnya unsur-unsur apapun yang dimasukkan, itu bermain di tatanan psikologis kejiwaan. Nah, berdasarkan intensinya bahwa kerauhan itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang disengaja dan yang tidak. Nah, kerauhan yang disengaja artinya seseorang secara sadar menjadikan dirinya wadah untuk dirasuki oleh betara maupun roh leluhur. Nah, kerauhan yang disengaja umumnya dilakukan oleh para balian, orang-orang yang belajar tentang spiritual, bukan spiritual tentunya. Nah, ini lebih dikenal sebagai mediumship. Mereka sengaja menghadirkan betara atau leluhur atau roh-roh yang bersifat abstrak. Nah, biasanya karena ada kepentingan, misalkan dalam proses mencari pemangku pura, ya, kubayan, juru ayah, juru sadak. Maka di banyak desa dilakukan dengan nyanyian tentunya, yaitu seorang balian atau pekudan dan lain sebagainya akan memohon pada betara atau Tuhan yang diyakini agar merasukinya. Dan melalui dialah
maka Betara menyampaikan siapa yang dikehendaki ngayah sebagai pemangku atau pekoda di Betara. Nah, dalam konteks lain, seseorang sengaja menghadirkan roh leluhur agar masuk ke dalam dirinya untuk memberikan petuah, wejangan tertentu pada keturunannya. Nah, berkaitan dengan ritual, selain karena adanya kepentingan tersebut, kadang-kadang kerawan sengaja diadakan oleh mereka yang belajar ilmu kewisesan. Nah, kerawan jenis ini terkait dengan ngeregep istilahnya. Adapun ngeregep adalah sebuah proses meditasi saat seseorang berusaha untuk merasukkan daya atau sosok tertentu ke dalam dirinya. Nah, adapun yang diregep adalah aksara tentunya, kandapat sari, kandapat dewa, kandapat buta dan sejenisnya, atau ajaran pengiwa penengan tertentu. Nah, mulai dari mendapat kekebalan sampai peningkatan pesona atau pengasih pengeger, atau sekedar proses untuk meditasi untuk menjadikan diri lebih dekat dengan yang kuasa. Sementara yang sami jenis kerawan kedua, yaitu yang merupakan jenis kerawan yang lebih populer adalah kerawan yang tidak disengaja. Nah, terjadi secara spontan tanpa diniatkan tentunya. Nah, kerawan inilah yang umumnya terjadi di pura saat ritual keagamaan digelar. Mohon maaf apakah itu unsur kesengajaan untuk kontestasi diri, hiporia, dan lain sebagainya. Seseorang yang tadinya sedang asyik dengan aktivitasnya, tiba-tiba merasa dikuasai oleh energi tertentu yang membuatnya melakukan dan mengatakan hal-hal yang tidak disadari. Nah, tidak jarang hal itu terjadi. Nah, seseorang berusaha melawan agar tidak kerauhan. Namun, demikian dia tidak bisa menolaknya. Nah, kondisi inilah yang seringkali memunculkan konflik sosial psikologis. Banyak kondisi trans atau kerauhan terjadi dalam kondisi yang tak layak merujuk pada pakem kerauhan yang ada. Seseorang begitu gampang mengalami kondisi trans atau kerauhan hanya beralasan ngiring, bukan berarti miring semeton. Nah, ngiring sesuonan tertentu yang tidak jelas pangkal ujungnya. Nah, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan secara jelas. Waktu dan tempat kejadian juga seringkali memukul indikator-indikator atau kepakeman dasar-dasar kerauhan. Nah, kerauhan yang sejatinya merupakan fenomena sakral dan religius, nah hari ini seakan-akan menjadi suatu tren spiritual. Orang yang kerauhan dipandang memiliki tingkat spiritual di atas manusia biasa. Nah, padahal situasi tersebut itu berpeluang terjadi bukan karena kemauan Betara yang diiring, melainkan dipicu persoalan lain seperti untuk menunjukkan ilmu-ilmu tertentu atau bahkan terkait permasalahan kejiwaan. Nah, dalam prakteknya yang benar, kerawan diikat 3 hal utama yang telah final, yakni kelayakan tempat, waktu, dan keadaan. Ada beberapa tips ya, bagaimana cara mengatasi atau menghadapi orang yang kesurupan. Sebenarnya dalam teori hipnosis, orang yang kesurupan itu sudah masuk ke dalam kondisi trance sehingga sebenarnya sangat mudah untuk menyembuhkannya. Gitu. Nah, kondisi kesurupan adalah sama seperti kondisi orang yang terhipnotis. Nah, Anda tinggal melanjutkan, tinggal mau diapakan nih orang yang terhipnosis atau dalam kondisi kesurupan. Dalam teori sebenarnya kan dari semua orang yang kesurupan sebenarnya 80% karena faktor gangguan psikologis. Jadi 20% dari faktor entitas lain. Nah, tinggal mainkan dan kenali saja nih modalitas setiap orang mana yang lebih dominan. Nah, biasanya pada umumnya nih, yang pertama evakuasi dan isolasi. Jika kesurupan terjadi di lokasi publik, maka lakukan evakuasi dan isolasi terhadap orang yang mengalami kesurupan di ruangan itu sendiri. Ya, tujuannya apa? Ya agar tidak mempengaruhi yang lainnya. Karena satu saja kesurupan, satu akan menyebar lagi ke tempat yang lain, ke orang yang lain. Nah, yang kedua, bisa menjadi otoritas lebih tinggi. Ini penting. Kalau Anda yang berusaha untuk menghentikan, maka jadilah figur otoritas yang lebih tinggi. Misalnya menjadi seorang pendeta ulama, ya,
dan lain sebagainya, tokoh yang penting gitu. Apa sih tips dan triksnya biar nggak sampai mengalami gangguan transdisosiatif ini gitu ya? Hanya satu kata sih ya, menjadi otentik, menjadi pribadi yang otentik. Nah, pribadi yang otentik ini yang seperti apa? Pribadi yang selaras ya, selaras dengan fungsi-fungsi kepribadiannya, baik itu fungsi pikirannya, fungsi emosinya, dan fungsi perilakunya. Nah, saat kita menjadi otentik, kita akan menghargai dan menghormati diri kita sendiri, dan tentu saja akan bisa menghormati orang lain, seperti itu ya. Banyak cara sih ya untuk menjadi pribadi yang otentik gitu ya. Terimalah diri apa adanya gitu ya. Artinya kalian memvalidasi apa yang sudah kalian miliki saat ini gitu ya, baik secara pribadi, pemikiran, kecerdasan, bakat, seperti itu. Sehingga pada saat kita menerima diri kita apa adanya, kita akan bisa meminimalkan mengkritik diri sendiri. Nah, sehingga tanpa membedakan diri kita dengan orang lain atau membandingkan gitu ya, pribadi kita dengan orang lain. Artinya kita memvalidasi diri sendiri. Nah, karena kalau sering kita mengkritik atau self sabotase namanya ya, menyabotase diri sendiri gitu ya. Nah, tentu ini akan memberi peluang untuk hambatan atau gangguan kesehatan mental tentunya. Menumbuhkan harga diri. Ya, harga diri itu perlu ditumbuhkan juga ya. Seperti tadi itu memvalidasi gitu ya, apa yang sudah kita miliki, baik itu pemikiran, baik itu secara pribadi, secara menyeluruh gitu ya. Karena menumbuhkan harga diri gitu, tentu itu juga harus diimbangi. Bagaimana sih kita bisa bersikap sesuai dengan kepribadian kita sendiri? Kalau diri kita sendiri nggak percaya diri dengan diri kita, gitu ya, sehingga kita perlu menumbuhkan ini. Gitu. Kalau kita masih ragu dengan diri kita, gitu. Nah, sehingga perlu banget hal-hal bagaimana bisa menumbuhkan harga diri. Kalau misalnya kita menyadari diri kita sudah berbeda dengan orang lain, menyadari kalau kok ada hal yang beda ya di saya, segeralah minta pertolongan, gitu loh. Mintalah bantuan, gitu ya, kepada orang-orang yang ahli di bidangnya, baik itu konselor, mungkin ya psikolog, mungkin ya kita minta saja bantuan bahwa kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga fenomena transdisosiatif atau dalam pembahasan ini mungkin disebutkan kerauhan ya, karena di bahasa psikologi itu kan memang berbeda gitu. Itu yang bisa kita sampaikan gitu ya, sehingga mudah-mudahan generasi selanjutnya kita tentunya saling mengawal inilah bersama menuju kesehatan mental yang lebih holistik untuk generasi selanjutnya. Semeton sareng sami perlu diingat kembali, manut kadi keputusan ruo bineda tanpa sastra bisa manida betara dalam ring pekerisan yen hana wong manusia angaku-ngaku dewa ngangken kerauhan dewa. Pada prinsipnya dia tidak kerauhan dewa, pasti kebasma 7 keturunan mati salah pati ulah pati. Ini yang perlu dipahami. Ketika ada manusia yang kerauhan melempar upekara Banten, ketika ada manusia yang sedang melakukan tugas dan kewajiban, ada Dane Jurumangku sedang ngayaban Banten dipukul oleh orang kerauhan dan berbagai macam hal terjadi. Nah, ketika ada hal seperti itu, di sini perlu sebuah ketegasan dan kejelasan prajuru pengempuan pura tersebut untuk memberikan sebuah edukasi terapi terhadap orang yang kerauhan ngangken dewa. Yang perlu dipertegas kembali bahwa ketika ada manusia siapapun itu, baik pun itu balian, pemangku, masyarakat pada umumnya, kerauhan yang terjadi ketika upakaryatnya sedang berlangsung, namun dia lepas daripada SOP ajaran Dharma, pasti dia akan
kena sanksi 7 keturunan mati salah pati ulah pati. Ngiring semeton sareng sami, mari kita cerdas untuk menyikapi supaya tradisi budaya kerawan yang kita warisi sebagai masyarakat Hindu di Bali tetap terjaga kesakralannya supaya terbentuk ekosistem keharmonisan landuh kepariangan. Suksema.